Di sini saya namanya Amelia Yanuarika Sari. Kebetulan saya duduk di manajemen, di manajer operasional, dan saya juga dipasrai sama owner untuk memegang pabrik pengalengan karena kita punya pabrik pengalengan sendiri. Yujum sendiri berdiri dari tahun 1950. Itu yang ada di logo itu ada mbah-mbah itu ya. Nah itu nenek dari owner sekarang. Jadi ini sudah generasi kedua. Di mana-mana banyak Yujum gitu. Orang kadang mikirnya itu franchise, tapi enggak. Yang boleh pakai nama Yujum itu anak sampai dengan cucu. Cicitnya aja nggak boleh. Itu kita daftarkan di hak paten di Haki. Ada izin resminya bahwa yang pakai nama Yujum dengan ejaan DJUM itu cuman anak sampai dengan cucu. Jadi gudeg itu masaknya 24 jam. Yang dijual hari ini dimasak kemarin, yang dimasak hari ini dijualnya besok, seperti itu. Nah, untuk gudeg sendiri komposisinya itu yang utama itu ada 5, yaitu gudegnya dari nangka muda itu, lalu krecek, lalu sambal krecek ya, lalu ada areh sebagai sausnya, itu yang bikin enak di situ. Terus ada menu pelengkapnya itu ada ayam sama telur, tahu tempe bacem itu menu tambahan. Resep autentik yang memang kita jaga, jadi masaknya pun masih pakai kayu. Untuk masak gudeg sendiri dari jam 5 dini hari, jam 5 pagi itu udah mulai dipotong, dicacah. Terus untuk mulai masaknya itu jam 8. Nanti sudah api nggak mati sampai jam 2 dini hari. Nah, jam 2 dini hari untuk proses gudegnya ya, itu baru digoreng. Lalu selanjutnya untuk yang menu telur sama tahu tempe bacem itu sama, nggak ada bumbu khusus. Bumbunya cuma ada di garam sama ini aja, garam sama gula Jawa yang hitam. Lalu untuk yang krecek seperti biasa orang masak krecek pada umumnya, di situ ada kulit sapi bahan dasarnya, lalu ada tempe. Nah, sambal goreng kreceknya ini masaknya juga sama, bumbunya juga cuman itu aja, maksudnya nggak ada bawang berambang, itu nggak ada, bawang merah, bawang putih itu nggak ada. Yang ada bumbu khusus itu cuman di ayam, proses masak ayam. Karyawan keseluruhan itu ada 138 orang. Lalu untuk yang bagian dapur sendiri itu ada 28 orang. Ya, 28 itu khusus untuk masak. Karena dapurnya juga sama 24 jam, jadi dibagi dalam dua shift aja. Karena kan ada jeda yang didiemin aja, jadi di situ kan nggak perlu ditungguin, yang penting ada bara api yang nyala kayak gitu. Jadi kita baginya karyawan di dapur itu ada bagian dapur pagi sama dapur malam. Nanti jam 5 siap untuk dibawa ke cabang-cabang. Buka untuk yang ada dapurnya yang pusat itu jam 5. Kalau yang lain rata-rata jam 7. Buka yang lain. Kayak yang bandara itu juga sama, jam 7 baru buka.
Untuk menu gudeg ini memang tantangan berat banget ya, karena disandingkan sama menu Korean food atau street food yang lain, itu generasi muda ini pastinya di kita dijajarin nih sama jual takoyaki, mungkin laris yang takoyaki. Kita berinovasi juga untuk bikin gudeg kaleng. Nah, gudeg kaleng ini kan kita bisa untuk dibawa keluar pulau, keluar negeri bahkan kayak gitu. Nah, ini salah satu inovasi kita itu. Jadi kita jadi GoFood juga. Berhari, kadang gudeg ini kan pangsa pasarnya rata-rata untuk wisatawan ya, jadi bisa dipastikan kalau rame itu biasanya long weekend kayak gini, ini kan rame nih. Long weekend tuh di Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti rame, apalagi ini ada tanggal merah. Terus kalau yang di hari biasa itu omsetnya nggak begitu banyak. Nah, terus kalau untuk yang high season itu kita bisa nyampe rebus itu bisa 5.000 butir lebih untuk telur ayamnya. Terus untuk telur bebeknya ya, terus untuk ayamnya sendiri bisa sampai 500 ekor. Tapi kalau hari biasa rebusnya sekitar 2.500 sampai 3.000 butir.